Pertanyaannya, strategi apa yang harus dilakukan oleh Danantara dan apa posisi Pertamina di situ? Ada namanya pembubaran Petral. Petral tuh dianggap sarang mafia migas ini. Tapi Petral dibubarin, harapannya mafia migas dibubarin. Nah, ternyata orangnya ketemu lagi nih di sini nih. Kalau masalah itu akhirnya dibangun di darat, kilangnya ada petrokimia di sana, itu saya pernah ngitung. Itu bisa menyerap 100 ribuan tenaga kerja. Itu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu sekitar 1-2%. Bagaimanapun Pertamina itu tumbuh bangun bersama Republik ini. Oknum pejabat ini melakukan seperti ini buruk semua sistem, enggak gitu. Ini sistem ini masih tetap harus kita jaga semua. Oke, selamat datang teman-teman di podcast LMND. Tentu kita akan membahas isu-isu atau hal-hal yang ramai menjadi perbincangan di publik. Sekarang kita telah bersama dengan kawan Gede Sandra, seorang akademisi yang akan berbincang-bincang selama beberapa waktu ke depan. Siap. Jadi gini, Bang, kan kita beberapa waktu terakhir lihat bahwa ada perbincangan di publik terkait dengan kasus yang sedang dihadapi oleh Pertamina. Dan kita tahu bahwa ada 190-an triliun itu yang diambil atau yang dicuri dalam konteks korupsi di sini dari Pertamina itu sendiri, atau yang isinya orangnya pelaku-pelakunya adalah salah satu diantaranya adalah Direktur Pemasaran dan Niaga di PT Pertamina Patraniaga, dan itu rame menjadi perbincangan di publik. Tapi sebelum sampai masuk di situ, saya ingin agak keluar sedikit bagaimana sebelumnya bahwa ada PT Pertamina ini masuk dalam naungan Danantara. Nah, saya ingin Bung Gede Sandra ini bisa menyampaikan sebenarnya bagaimana kedudukan Pertamina di dalam situ. Apakah kemudian Pertamina itu menjadi sebuah badan yang kemudian di luar dari BUMN dan pure sepenuhnya mengatur bisnis, atau masih di bawah BUMN gitu. Nah, untuk melihat, karena kan ada beberapa BUMN yang termasuk Pertamina dalamnya yang masuk dalam pengelolaan investasi di Danantara ini. Kayaknya kita ingin pandangan Bung Gede terkait hal itu. Iya, makasih sebelumnya. Jadi kalau Danantara dan Pertamina itu memang sekarang dia sudah menjadi satu entitas bersama. Gitu. Jadi Danantara ini keanggotaannya itu adalah BUMN itu yang kemarin disebutkan. Dan rencananya bahkan menurut pimpinan Danantara ini akan semua BUMN akan dikonsolidasikan. Apanya yang dikonsolidasikan oleh Danantara ini? Ini arahnya, geraknya, rencana investasinya, ya. Makanya yang dihimpun oleh Danantara ini dari BUMN itu adalah setoran dividen yang bagian pemerintah. Itulah modal Danantara. Danantara ini adalah lembaga investasi sebenarnya, lembaga investasi negara. Ya, saya sedikit ceritalah. Ini kalau di dunia disebut sebagai namanya Sovereign Wealth Fund atau SWF. Danantara ini. Jadi ini adalah sebuah lembaga investasi yang biasa didirikan oleh banyak negara sebenarnya. Sudah sejak tahun 50-an sudah ada dibentuk di Timur Tengah. Sovereign Wealth Fund di Saudi, di Dubai, kemudian dibentuk di Norwegia. Kemudian dibentuk di Singapura namanya Temasek. Yang di Norwegia itu menjadi salah satu Danantara yang terbesar. Nah, Sovereign Wealth Fund yang terbesar. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka menginvestasikan kelebihan duit
Oke. dari negara. Nah, kalau misalkan Timur Tengah dan apa namanya si Norwegia, dia punya kelebihan dana minyak namanya. Kan mereka produsen minyak terbesar di dunia, lumayan besar lah. Oke. Baik Timur Tengah maupun apa Norway gitu kan, mereka punya banyak minyak. Kelebihan dari minyaknya ini dialokasikan lewat yang tadi itu lembaga investasi sovereign wealth fund itu, Oke. yang di Indonesia disebutnya sebagai FPI itu ya. Danantara ya. Nah, kembali ke masalah Indonesia, Danantara ini ingin mencontoh sovereign wealth fund yang sukses di seluruh dunia, Hmm. ya kan? Mereka menjadi sebuah badan investasi yang sangat besar, memiliki saham di perusahaan-perusahaan besar dunia, di Apple, memiliki apa namanya banyak sekali sumber-sumber pertumbuhan aset, ya kan? Hmm. Nah, bisakah Danantara seperti itu gitu kan? Bisakah menjadi sebesar itu? Hmm. Pertanyaannya, strategi apa yang harus dilakukan oleh Danantara dan apa posisi Pertamina di situ? Oke. Nah, kalau menurut hemat saya begini. Jadi yang namanya Pertamina itu kan itu adalah sebenarnya satu-satunya perusahaan minyak yang menjadi kebanggaan publik lah seharusnya. Ya. Karena kan bagaimanapun Pertamina itu tumbuh bangun bersama Republik ini. Kita tahu kan dulu tahun 45 belum ada Pertamina, itu masih ada perusahaan-perusahaan minyak asing waktu itu. Ada perusahaan-perusahaan Seven Sister lah, Oke. jaringan Seven Sister yang akhirnya lewat proses nasionalisasi tahun 50-an itu diambil menjadi bagian Pertamina. Nah, begitu masuk zaman Orde Baru, Soeharto tahun 70-an, Pertamina ini pernah kena masalah besar waktu itu. Itu korupsi besar banget. Itu waktu presidirnya Ibnu Sutowo. Jadi masalah korupsi dengan di level pimpinan Pertamina ini sudah sejak tahun 70, Bung. Maksudnya sering gitu loh. Memang Oke. memang kan Indonesia waktu itu kayaknya cuma kayak minyak. Waktu itu batu bara belum terlalu banyak di explore, belum ada nikel waktu itu, masih sedikit. Sawit belum kepikiran. Yang ada cuma minyak tahun 70-an. Makanya seluruh hasrat dari para politisi waktu itu kan. Nah, waktu itu kebetulan Pertamina ini menjadi primadona semacam itu. Di tengah waktu itu harga minyak lagi naik. tinggi, lagi naik. Wah, Indonesia dapat limpahan dana minyak. Terjadilah masalah skandal, namanya skandal Ibnu Sutowo. Kalau pernah dengar, itu adalah presidir dari Pertamina yang pertama, itu seorang jenderal. Karena kan dulu kan emang yang melakukan nasionalisasi perusahaan Belanda tahun 50-an itu adalah militer waktu itu. Waktu itu jadi jenderal lah, jadi kepala pabrik gitu. Dan dalam hal perminyakan dipimpin oleh Jenderal Ibnu Sutowo, temannya Pak Harto nih, temannya Soeharto gitu. Baru jadi skandal itu udah umum gitu. Jadi bukan berarti kita mengecilkan sebuah institusi karena terjadinya skandal, ini oknum kan artinya kan, Iya. iya kan. Jadi kalaupun sekarang terjadi hal seperti itu, oh sudah biasa, tapi Pertamina tetap kita jaga gitu. Jadi Pertamina udah panjang sekali umurnya, dan hebatnya Pertamina di tahun 80-an itu dia menjadi motor dari pertumbuhan ekonomi era Orde Baru waktu itu. Orde Baru itu kan rata-rata pertumbuhan ekonomi 7%, Pak. Dia pernah mencapai 8% berkali-kali lah. Dan itu sumbangsi dari dana minyak Pertamina ini ada di situ. Karena apa? Dana minyak yang berlebih ini oleh Pertamina, oleh negara waktu itu, oleh Soeharto, dialokasikan untuk membangun namanya industri petrokimia. Lahirlah pupuk Gresik, pupuk namanya, dan yang di Sumatera itu di Sriwijaya, ada yang di Cikampek. Jadi industri petrokimia. Apa itu industri petrokimia? Petrokimia itu adalah sebuah sektor industri yang produknya itu mungkin 5 dari 6 produk yang kita kenal itu semuanya adalah ada bahan petrokimia. Plastik, semua fiber-fiber ini, aspal, elektronika, apa dalamnya itu pasti semua ada hasil olahan migas gitu loh. Itu namanya petrokimia. Jadi saat duit minyak zaman Soeharto dulu digunakan untuk membangun petrokimia pada era itu melahirkan pertumbuhan ekonomi tinggi, Pak. 8%. Nah, kita kembali ke era sekarang ya. Iya. Sekarang pertumbuhan ekonomi kita rata-rata 4-5%.
Pak Prabowo pinginnya pertumbuhan ekonomi kita ada di level 8% kan? 8%. Ya kan, ada di Astacita, ada di kampanye, dan sering kali kita dengungkan kepada diri sendiri agar menjadi yakin Iya. bahwa kita bisa mencapai. Tapi bagaimana caranya? Ya kan? Iya. Nah, Pertamina ini memiliki posisi yang sangat bisa mewujudkan itu. Gimana caranya? Iya, mengulang sejarah yang dilakukan oleh Orde Baru, yaitu mengalokasikan kelebihan duit untuk membangun industri petrokimia lagi. Di mana sekarang harus dibangun petrokimia? Nah, ini kita lebih spesifik. Iya. Jadi kita punya blok gas yang sangat kaya. Namanya Blok Masela. Oke. Pernah dengar ya? Ya. Nah, Pertamina itu adalah pemilik blok ini 35% bersama Petronas. 65%-nya adalah Inpex dari Jepang. Ini gasnya sangat besar, termasuk yang terbesar di Indonesia, dan diperkirakan cadangannya dengan skala 7,5 MTPA itu bisa habis dalam 70 tahun lamanya. Jadi harapan kita nih, kita bisa kembali kaya gas, ini salah satunya karena Blok Masela. Bila Blok Masela dimanfaatkan dengan benar, catat, dimanfaatkan dengan benar. Nah, dulu pilihannya sebelum era Pak Jokowi, Blok Masela ini diharapkan akan diambil gasnya begitu aja, gasnya diolah di atas menjadi LNG, di atas laut ini, sebuah pabrik yang mengapung, namanya floating LNG, diolah jadi LNG di pabrik mengapung floating ini, barulah diekspor, begitu jadi LNG diekspor ke seluruh dunia. Pinginnya dulu kayak gitu, ya kan? Belum pernah ada tuh floating LNG yang sebesar itu. Nah, akhirnya pada era Pak Jokowi tahun 2015, kebetulan saya waktu itu ada ikut membantu juga Pak Dr. Rija Ramli di dalam kementerian, di Kemenko Kemaritiman. Kita mengurusi soal masalah ini. Jadi waktu itu kita berposisi seperti ini, Bung. Kalau gasnya lo ambil begitu aja ke atas, setelah itu lo kirim aja ke luar negeri, dampaknya buat rakyat sekitar, itu apa? Kalau lo kirim gas begitu aja ke luar negeri, paling jadinya dolar nih, duit. Habis itu dimasuk di pajak, di Kementerian Keuangan segala macamnya, habis jadi APBN. Tapi bekasnya apa gitu Nah, kita waktu itu berpikir, ini gas harus nyampe ke darat dulu. Cari pulau terdekat dari titik itu. Ada, namanya Pulau Somlaki. Itu di daerah, ini kan posisi gasnya di Laut Arafuru, Bung. Gitu. Tarik gasnya itu sampai ke Pulau Somlaki. Cuma 90 kilo. Banyak sekali yang ratusan kilo itu bisa dilakukan pakai pipa. Nah, sampai ke darat, itu dibangun petrokimia di situ. Dibangun kilang LNG-nya. Kalau mau LNG yang diekspor kayak yang tadi itu ke luar negeri, bangun kilang LNG, ekspor keluar kita tetap ada. Nah, sebagian gas yang lain buat industri petrokimia. Jadi gas yang lain jadikan industri petrokimia. Yang tadi saya bilang, petrokimia itu kita mengimpor produk petrokimia sekarang ini tahun 2023 itu sekitar 10 miliar dolar. Hampir 150 triliun. Kita impor tuh plastik, popok itu impor. Padahal buatnya semua pakai gas alam. Makanya. Jadi kita bangun di Pulau Somlaki itu. Waktu itu di kementerian kita berjuang untuk itu, agak berbeda pendapat dengan Kementerian SDM. Waktu itu Kementerian SDM pengennya tetap floating LNG di laut. Nah, kita waktu itu bilang, ini floating LNG belum ada di dunia. Segala macam argumen lah kita bilang. Jangan kau jadikan kita kelinci percobaan lah, kira-kira gitulah. Nah, ternyata yang kita duga waktu itu benar, Bung. Tahun 2020, ntar saya ceritakan, tapi ya singkat cerita, akhirnya Pak Jokowi waktu itu memutuskan, oke, Masela dikelola di darat. Jadi ide kita yang membawa gas ini ke pulau dulu, Pak Jokowi waktu itu setuju. Akhirnya, oke, ide kita akan jalankan. Ceritanya, tahun 2015. Nah, tahun 2019, kapasitasnya mau ditingkatkan bukan lagi 7,5 NTPA menjadi 9,5 NTPA. Apa artinya namanya? Produksinya ditingkatkan, produksi tahunannya. Itu bagus. Nah, kemudian
tiba-tiba si Shell-nya ini, kan dulu yang punya Shell 35%-nya ini, belum ada Pertamina, Bung. Dulu Si Shell. 35% Shell, 65% Impact. Shell apa Belanda nih. Belum. 65% Impact. Nah, tiba-tiba di perjalanan Shell kabur. Masuklah Pertamina, gandeng Petronas. Itu ceritanya. Walaupun sampai sekarang ini belum tahu lagi mau diapakan, bagaimana perkembangannya, kita juga belum mendapatkan info terakhir. Tapi dapat berjalan panjang. Nah, di tengah-tengah perjalanan itu ada berita dari Australia. Namanya Prelude. Itu ada sebuah sumur gas juga di laut, mirip dengan kita di Masela. Mereka udah bangun floating LNG yang tadi direncanakan itu. Ukurannya setengah lebih kecil. Ternyata pada waktu mereka beroperasi di Prelude itu di Australia itu, nilai proyeknya membengkak hampir 2,5 kali lipat. Jadi menjadi sangat mahal, menjadi mungkin lebih dari 15 miliar dolar waktu itu ya. Jadi meningkat besar sekali kan. Kita bangun pabrik di tengah laut kan susah kan. Iya. Bayangin mengapung gitu pabrik gitu kan. Kita bisa lihat pabrik di darat nih. Kalau itu insinyur udah banyak lah. Tapi kalau flow yang di tengah laut ini kan jarang. Nah, akhirnya apa terjadi di Australia? Sudah cost overrun namanya. Apa artinya? Berlebihan cost ya, itu dia bocor, rusak, mencemari laut. Ya karena emang sistemnya ternyata teknologinya belum proven kan. Kemudian menjadi masalah di parlemen di Australia. Masuk berita ke mana-mana. Kerugiannya 10 miliar dolar. Lebih banyak kerugiannya. Untung amit-amit kita nggak ikut seperti itu. Waktu itu kan kita hampir itu tuh. Nah ini saya dengar katanya mau ada yang mengarahkan ke sana lagi. Tapi semoga bisa kita bendung lah. Oke. Tapi intinya gini. Nah, kalau Masela itu akhirnya dibangun di darat, kilangnya ada petrokimia di sana, itu saya pernah ngitung. Berapa besar pertumbuhan ekonomi yang bisa diterapkan itu dari sana. Jadi itu saya hitung, nanti saya kasih hitungannya, itu bisa menyerap 100 ribuan tenaga kerja. Itu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu sekitar 1-2%. Oke. Nah, 100 ribuan tenaga kerja ini akan menjadi solusi dari masalah yang sekarang kita hadapi, Bung. Kalau Bung baca di berita kan banyak sekali PHK Ya. apa yang barusan ini Sirtex. Kemudian ada namanya Yamaha 2 pabrik mau tutup. Kemudian apa Sanken. Luar biasa ini kita lagi mengalami pertumbuhan minus sekarang sebenarnya secara ekonomi. Jadi perlu hal-hal baru kayak tadi tuh. Jadi kalau kita ini kan impor itu 10 miliar dolar tadi tuh. Petrokimia. Kalau ini bisa digantikan dengan yang dari Masela, kita nggak perlu impor. Nah, dalam ilmu ekonomi, kalau faktor impor kita itu kita kurangin, itu pertumbuhan meningkat. Iya, karena dalam rumusnya pertumbuhan ekonomi itu adalah pengeluaran government, tambah konsumsi masyarakat, tambah investment, tambah ekspor, minus impor. Jadi impornya selalu menjadi pengurang, Bung. Dalam hal PDB, dalam hal produk domestik bruto, dalam hal ekonomi. Kalau impor yang selalu menjadi faktor pengurang ini bisa kita kurangi atau hilangkan, kan pertumbuhan kita naik lagi. Saya hitung bisa nambah 0,5% lagi. Jadi kalau tadi di total pertumbuhan ekonomi yang dari penciptaan lapangan kerja 100 ribu orang itu yang bisa menghasilkan total produk tiap tahun 10,5 miliar dolar, ya kan? Itu bisa menghasilkan tambahan pertumbuhan ekonomi 2,5% kira-kira. Nanti hitung-hitungan lengkapnya saya share lah. Dan ini bisa membantu Pak Prabowo sekarang. Luar biasa. Iya. Jadi Pak Prabowo kan pinginnya 8%. Nah sekarang kan kita istilahnya autopilot aja, ini 5% tuh. Kalau ada masalah turun jadi 4,8%. Kalau ada COVID minus 3%. Dulu zaman krisis moneter minus 13%. Lagi, ya kan? Jadi kita ini emang rata-ratanya itu di 4%. Nah kalau ada gerakan terobosan semacam kilang Masela yang dipercepat ini, petrokimia yang muncul tiba-tiba timur Indonesia, itu nggak perlu IKN untuk membuat pemerataan ekonomi dan penduduk. Pakai Masela aja. Itu apa nggak berbondong-bondong
para tenaga kerja dari Jawa itu akhirnya menjadi warga Maluku semua tuh. Iya, itu namanya punya multiplier efek, Bung. Jadi kalau ada 100.000 tenaga kerja yang dilibatkan, itu bisa mengalihkan menjadi sekitar 2,5 kali, jadi sekitar 250.000 lagi di luar sektor itu yang akan ikut terseret. Banyak itu loh. Karena 1% pertumbuhan itu 400.000 naiknya kalau umumnya gitu. Jadi Danantara itu dalam hal yang tadi posisi itu bisa nih mengarahkan kita percepat dulu proyek Masela. Pertamina menjadi terdepan karena punyanya dia. Baik. Karena asetnya Pertamina kan, jadi Pertamina punya aset 35% Ya. dari Petronas. Pertamina pimpin selesaikan masalah investment dengan Jepang. Kan katanya Danantara ini punya modal awal sekitar 300-an triliun. Dan Pak Hasim juga sudah menjanjikan akan tiap tahun dikasih sekitar itu. Itu bisa dia buat semacam itu. Kan kita store 35%, Jepang nanti impact store 65%, jadi itu barang. Pabrik jadi. Hidup kita. Timur menyala. Indonesia Timur. Ya. Kita penduduk lebih merata ekonomi. Nggak perlu pakai IKN, orang berbondong-bondong semua ke Masela jadi penghuni Maluku semua gitu. Saya pun mungkin juga mau ntar sana. Kalau sudah ada ya. Itu kimianya ya. Gitu paling, Bung. Oke, itu sebenarnya saya ingin mengupas itu lebih jauh tapi nanti sebenarnya. Tapi nanti kita akan kembali pada soal-soal tata kelola migas ini. Nah, tapi sebelum itu tadi saya sudah janji bahwa melihat bagaimana sih kasus yang sedang terjadi saat ini gitu. Nah, karena memang yang tadi dikatakan bahwa perilaku korupsi ini sudah terjadi dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan dari awal Pertamina. Nah, dan tentu bahwa praktek ini mencoreng nama baik Pertamina sebagai badan yang kemudian atau perusahaan yang mengelola sumber daya energi untuk masyarakat gitu. Nah, bagaimana pandangan Bung Gede terkait dengan kasus ini? Kira-kira apa yang sebenarnya menjadi sikap Pertamina untuk menghadapi kasus korupsi ini? Iya, iya. Jadi memang ini kan kelihatan sekali memang terjadi pembersihan di era Pak Prabowo ini. Kelihatannya proses pembersihan di banyak sekali institusi itu kita bisa ngelihat lah. Ya. Kan nggak cuma Pertamina kan, ada ASDP ini baru saja, sebelumnya ada Telkom, ada apa, semua kena pembersihan. Dan saya rasa ini ya namanya pembenahan, namanya reformasi itu obat yang baik lah, dan kadang-kadang obat itu kan pahit tuh. Nah ini kepahitan-kepahitan ini kita sebagai publik melihat, oh ternyata BUMN kita masih perlu diobati gitu kan. Yeah. Ada proses penyembuhan, perbaikan, dan memang kita harapkan bahwa soal kasus hukum ini semua kita serahkanlah kepada penegak hukum. Bagaimana baiknya kita melihat, kita ikut kepada hukum bagaimana lah untuk menyelesaikan ini. Dan yang ingin saya soroti juga sebenarnya dalam hal kasus ini, janganlah menjadikan bahwa ada kasus Pertamina, oknum pejabat ini melakukan seperti ini buruk semua sistem. Enggak gitu. Ini sistem ini masih tetap harus kita jaga semua. Kita berbenah sama-sama lah. Kita kuatkan ini. Dan ya kita Pertamina harus siap melakukan reformasi. Melakukan reformasi untuk semakin melakukan pembersihan diri, ya kan. Dan saya juga perlu menyoroti bahwa sebenarnya ada fungsi-fungsi kementerian di sini yang seharusnya menjadi kementerian yang menjadi pengawas dari Pertamina itu ya kurang diperlihatkan gitu kira-kira ya kayak Kementerian BUMN ya. Mohon maaf lah, tapi ya memang ini kan di bawahnya semua kan. Ya kan. Jadi ini juga tidak bisa kita timpakan saja begitu saja kepada Pertamina. Ini ada pihak lain nih, ada kementerian yang memang menjadi pengawas, ya kan, daripada Pertamina, yaitu Kementerian BUMN juga harus dimintain tanggung jawabnya lah.
Siapa nih yang selama ini mengawasi gitu kan. Terus kedua. Dan yang ini sebenarnya agak apa namanya cukup sensitif juga karena ini saya agak menyoroti masalah politik ya, Ya. politik hukumnya ya kan. Hmm. Karena kan sebenarnya dulu itu kita berharap tahun 2015 saat pembubaran Petral itu hal-hal kayak gini itu udah selesai. Oh. Kan dulu ada pembubaran Petral. Hmm. Petral dianggap bagian dari mafia migas. Mafia migas itu dulu isunya rame loh Bung di zaman SBY itu. Ada disebut Mister $2. Manusia $2. Jadi dari setiap barrel itu dia terima $2. $2. Dulu tuh zaman SBY. Kalau bisa dicek di internet. Itu orangnya sama seperti yang ketangkap ini. Iya, Orangnya sama, pelakunya sama. sama. Nanti cek aja. Hmm. Ada itu. Oke. Beda pemerintahan nih. Hmm. Zaman SBY, zaman Jokowi, Jokowi. keluar Terus lagi zaman ini. Nah, dulu di zaman Jokowi awal ada namanya pembubaran Petral. Petral tuh dianggap sarang mafia migas ini. Bisa dicek tuh. Sampai ke KPK segala itu Bang Faisal Basri itu yang mimpin almarhum. Tapi Petral dibubarin. Harapannya mafia migas dibubarin. Nah, ternyata orangnya ketemu lagi nih di sini nih. Jadi yang kemarin bubar tuh apa kan? Ya kan? Kira-kira gitu lah. Iya kan? Paham kan kira-kira kan? Nah, saya lebih menyoroti itu dan Pertamina ini nggak bisa apa-apa. Karena apa? Pertamina itu harus menghamba kepada kekuasaan sejak dulu. Sejak zaman Orde Baru itu memang dia harus menjadi ya menjadi selalu ikut. Dia terpaksa harus menjadi bagian dari kekuasaan selalu. Kekuasaan pengen apa, ya dia harus ikut. Kalau nggak ikut, dia perusahaan negara ya kan, Iya. apa mau dicopot, ya pasti ikutlah itu kan. Ikut. Nah masalahnya kan terjadi selalu berulang-ulang selama kekuasaan itu masih terjebak gitu kan, dalam yang tadi kan mafia migas itu. Walaupun sudah pernah dibubarin di badannya, ternyata jiwanya belum bubar dia, masih terus. Muncul lagi orangnya, anaknya kali ini. Kan yang ketangkap anaknya nih. Yang ini nih. Oke. Ini orang bahaya. Ini di manusia ini istimewa karena apa? Di Singapura dianggap warga terhormat karena kekayaannya, Bung. Orang tahu dia, siapa ini? Rumahnya besar, apa? Kekayaan mana? Ya karena mungkin bayar pajak ke Singapura ya. Kan banyak tuh yang berlindung sana kan. Ya, yang punya keluarga negara Singapura juga kan, banyak kan. Nah, si bapak yang tadi tokoh kita ini, yang oknumnya ini, yang penguasa berbagai pemerintahan ini, itu jadi orang sangat terhormat sih. Cek aja kitanya. Ya itu. Jadi saya cuma mau bilang, ya ini sistem. Bukan soal bubarin Petral dulu zaman Jokowi. Enggak, ini orangnya masih ada dan ini masih tetap menguasai kan. Buktinya kan sekian banyak tuh. Direksi semua, Pak. Iya kan? Apa salah direksinya? Apa salah Pertamina? Ya enggak. Pertamina selalu menjadi korban daripada hal seperti ini gitu loh. Itu sejak lama, sejak zaman Orde Baru. Selalu kalau lo jadi bos Pertamina lo harus siap untuk menanggung kayak gini kan. Masalahnya kekuasaannya ini nih. Kok bisa orang ini ada terus kan? Pertanyaan itu kan sebenarnya. Orang ini kok bisa masuk terus lah istilahnya, masuk Pak Eko kan. Masuk terus di situ gitu. Cek namanya tuh. Ya saya agak hati-hati juga lah untuk menyebutkan namanya karena kuat nih orang. Ini seperti apa? Kalau kita mau analogikan itu, kalau ada kerusakan di lumbung itu bukan lumbungnya yang dibakar. Setuju. Tapi tikus-tikusnya ini yang mesti dibersihkan. Harusnya berlaku seperti itu. Makanya tadi saya sepakat bahwa kasus ini kita serahkan semuanya kepada pihak yang berwajib untuk segera menyelesaikan dan kita berharap agar praktek-praktek korupsi ini di dalam tubuh Pertamina semoga tidak terjadi lagi. Karena kita tahu bahwa impact dari
kasus ini yaitu ada kemarahan rakyat. Hmm. Kita tahu bahwa Kejagung ternyata menemui bahwa ada temuan dari Kejagung bahwa ada pengoplosan BBM gitu. Nah, dan mereka-mereka ini adalah pelaku-pelaku itu tersebut. Sehingga rakyat marah akhirnya. Dia merasa dihianati, merasa kayak kok selama ini kita sudah beli Pertamax, ya kan, untuk tidak menyentuh Pertalite karena itu subsidi untuk kepentingan rakyat kelas menengah ke bawah, tapi justru dihianati karena dengan pengoplosan ini. Nah, kira-kira dalam kasus ini ada nggak efek yang ditimbulkan, misal justru ada persaingan bisnis di baliknya, bahwa ada kelompok-kelompok lain atau pembisnis-pembisnis lain yang melihat kekisruhan ini justru mengambil kesempatan untuk ya tadi, bahwa mengambil ceruk konsumsi Pertamina yang kemudian diambil alih untuk ke bisnis-bisnis, karena kan banyak sekarang bahan bakar minyak yang keluar dari Pertamina, ada berbagai macam lah itu. Dan ajakan-ajakan itu cukup serius yang terjadi di masyarakat itu. Untuk Itu bahwa stop untuk konsumsi Pertamax, Pertalite atau bahan bakar yang lahir dari Pertamina, terus konsumsi ke bahan bakar yang milik swasta itu, pom-pom bensin milik swasta itu. Nah, kita lihat apakah ada pertarungan bisnis di sini misalnya. Ya itu pasti, itu udah umum di orang, begitu lihat saingannya lagi goyang, sikat sekalian, itu udah biasa lah dalam pertarungan dunia bisnis. Tapi yang mau saya soroti ya ini sebenarnya Pertamina langsung memberikan klarifikasi ya, tidak cuma dengan hanya cuma sekali ngomong, tapi kasih contoh gitu, misalkan uji lab, kan sederhana tuh, kerjasama dengan kampus-kampus, melakukan uji lab untuk produk Pertamax sekarang ini, bener nggak ronnya. Nah itu kan sekaligus juga melibatkan kampus juga sebenarnya untuk menguji, kan, membantukan, dan masyarakat lebih percaya kampus. Oh kalau kampus A labnya udah nguji tuh di kota ini SPBU-nya, oh ternyata enggak tuh, ronnya masih sama, kan sebuah cerita yang bagus untuk maksudnya oh ternyata Pertamina kemarin kisahnya itu cuma pada tahun itu aja tuh, sekarang sudah beda gitu. Yang stok kemarin yang katanya itu tanda kutip oplosan itu sudah habis semua kan pasti kan, karena memang periode udah jauh lewat gitu. Yang sekarang bisa dipastikan ini bersih, ya kan, bukan bersih, sesuai dengan spek yang diinginkan konsumen. Ini buktinya ada lab-lab kampus ikut membantu kami untuk membuktikan kepada masyarakat, oh bagus kok, bener kok gitu loh. Jadi lebih aktif mengajak kampus untuk menjelaskan, karena publik ini tingkat kepercayaan ke kampus masih tinggi lah. Masih tinggi kok untuk. Masih lumayan lah gitu tuh. Gitu. Iya benar, maksudnya memang sepertinya memang untuk menghadapi situasi ini Pertamina memang harus mengambil langkah yang lebih maju gitu kira-kira untuk pertama selain untuk mempertahankan ruang bisnisnya. Betul. Terus yang kedua bahwa ada fungsi sosialnya kan, BUMN ini atau badan-badan usaha di bawah negara ini punya fungsi sosial juga, sehingga kayak subsidi-subsidi itu benar-benar sampai di masyarakat gitu. Nah, betul. Kayaknya kalau pakai konsumsi lain kan belum tentu dapat subsidi dan semacamnya. Makanya sesuatu yang sudah disiapkan mungkin ini harusnya menjadi langkah baru bagi Pertamina untuk mencari strategi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan ini. Betul. Nah, sekarang Bung, ngomong-ngomong soal energi terus konsumsi energi nasional kita itu, kalau dilihat tahun 2023 itu kita sampai pada jumlah 518 barel untuk konsumsi energi dalam nasional kita. Nah, setengahnya itu diambil dari impor luar. Nah, kira-kira gimana nih cara mengatasinya? Kira-kira apa tanggapan Bung Gede terkait hal ini? Bagaimana cara Pertamina mengatasi atau Badan Usaha Milik Negara ini mengatasi problem
pemenuhan kebutuhan energi nasional, tapi tidak banyak mengandalkan impor. Makanya kita ingin bahwa benar-benar dari pemenuhan energi nasional kita itu benar-benar bahwa itu dikelola dari dalam negeri sendiri. Jadi mengurangi kuota impor gitu gimana sih? Iya. Jadi kita ini kan impornya itu kan BBM ya, Ya. ada minyak mentah juga ada untuk dikelola. Kemudian kita juga impor cukup besar LPG. Karena kita punya LPG tapi nggak sebesar kebutuhannya. Oke. Jadi kita memang dulu nih tahun 70-an 80-an kita kaya minyak, Bung. Tapi yang namanya kekayaan alam, ya kan? Itu kan pasti habis. Istilahnya kalau dipakai terus dia akan habis. Apalagi kita dalam proses penemuan yang barunya belum berhasil gitu kan. Itu yang terjadi di dunia minyak kita. Tapi berbeda dengan gas. Kita gas ini masih cukup kaya. Yang saya tadi cerita di Masela itu. Oke. Nah, Masela ini gasnya juga bisa dipakai untuk sebagian menggantikan impor LPG kita. Kalau kita kelola dengan benar. Bagaimana cara mengelolanya? Yang pertama, kita harus mulai bisa bertransformasi dari LPG ke LNG. Apa bedanya LPG dan LNG? LPG ini gas alam cair. Dia tuh kandungan karbonnya itu yang C3 ke atas lah. Lebih berat pakai cair. Nah, LNG ini gas alam juga, cuma C-nya di bawah itu. Lebih ringan, C3, C2 gitu. Karbonnya. Iya. Okay. Iya, jadi antara LNG dan LPG ini cuma masalah banyaknya C aja gitu. Tapi sama-sama bisa pakai untuk bakar. Oke, tapi untuk karbon yang menguap lebih besar? Ya sama aja lah. Sama aja. Iya. Nah, cuma poin saya ini kan ibu-ibu di rumah pada pakai LPG. LPG kita impor. Gimana cara kita kerja LNG? Bangun perpipaan di kota-kota. Jadi nanti LNG kita bawa dari Masela atau dari sumur yang lain ke pangkalan terdekat. Nah, dari sana langsung pipa ke kota-kota. Nyampe ke perkampungan masyarakat tinggal tap. Sampai di rumah-rumah rakyat gitu. Nyampe rumah rakyat. Dia nggak perlu LPG. Dia masih gunakan LNG yang kita masih kaya kan gitu kan. Kan tadi kan bagaimana caranya kita bisa mengurangi impor. Nah, kita kurangi impor LPG, kita harus melakukan transformasi. Dan ini memang sepertinya pernah ada rencana juga dulu, tapi ya mungkin namanya rencana kan sering nggak ini kan. Tapi kita seriusin aja sekarang. Kan ada Danantara. Danantara kan fungsinya untuk mengarahkan investasi duit, diarahkan semua ke sana. Kita investasi aja untuk membangun jaringan gas namanya, Jargas. Sudah ada kok beberapa di mall atau di pabrik itu Jargas sudah ada yang dari LNG. Gitu. Jadi kita ubah dari mindset dari LPG ke LNG. Nah, ini salah satu solusinya. Nah, solusi lain dari ketergantungan terhadap minyak mentah, BBM, ya itu kan kita tahu konsumen dari si BBM ini adalah kendaraan bermotor. Nah, sejauh mana transformasi kendaraan dari bensin ke listrik ini yang menentukan itu. Kalau kita semakin cepat nih, semakin banyak mobil listrik, semakin banyak sepeda listrik, itu otomatis kita juga akan mengurangi impor BBM gitu kan. Nah, gitu. Walaupun memang tadi kembali ke soal mafia migas itu, si mafia migas ini beroperasinya dalam itu loh. Kita harus selalu ngimpor. Dia tuh mengkondisikan bagaimana agar Pertamina ini kurang terus gitu loh. Entah kilangnya tiba-tiba apa pokoknya kurang nih. Ya udah harus impor pakai perasaan gua gitu kan, karena gitulah. Oke, jadi kondisinya kita diciptakan untuk impor BBM terus nih, terus karena dia memang trading itu. Jadi itu menjadi celah buat dia untuk melakukan korupsi itu. Ya memang memang dia nih sudah dulu main cuma kayak gini, makanya tadi saya bilang $2 itu, Mister $2 itu ini setiap barrel itu kan jutaan barrel dia. Iya. Itu $2, bro. Bayangin aja 518 barrel terus $1 barrelnya $2. Itu kan
500.000 barrel. Eh, Angkanya tuh 500.000, 1 juta barrel, itu angkanya itu. Kali $2 coba. Gimana nggak? Kan? Capek kan lihat uang segitu kan? Gitu. Jadi kembali ke sana tadi ya. Kita mafia migas yang lagi masalah ditangkap-tangkap ini ada itu. Dia bagaimana menciptakan agar kita terus impor BBM terutama. Ya kilang kita kurang punya kemampuan, kilang kita rusak, oh ada kebakaran, apa segala macam. Iya kan? Cukup ini kan? Terdengar kan? Sehingga impor. Nah, jadi kelas tinggi permainannya nih udah. Dia bisa mengkondisikan tuh semua. Impor. Nah, bagus kalau kita tiba-tiba beralih mobil listrik semua, ya udah nggak perlu impor. Mafia migas juga bingung kan, mau impor apa lagi nih, gue udah semua udah pada mau pakai listrik, kira-kira kayak gitulah. Itu mungkin kalau kita bisa mempercepat transformasi kendaraan kita, tapi kan memang ada konsekuensi lingkungan yang lain ya, Ya, betul. di nikelnya, ya Di kan, nikel sebagai bahan dasarnya. gitu. Dan kebutuhan listriknya juga menjadi banyak, gitu kan, perlu lebih membakar batu bara lagi akhirnya. Iya betul juga sih. Tapi itu juga menjadi tantangan akhirnya nanti. Apakah kemudian nasional kita itu hanya menyediakan bahan mentah atau gimana? Kalau misalnya percepatan ke transformasi dari bahan bakar minyak yang dari fosil ini ke nikel ini, kan itu juga menjadi Iya. satu objek baru lah untuk. Iya, kita kalau nikel masih yang terbesar di dunia, Bu. Ya, cadangan. Mumpung nih, kalau mau sekalian elektrifikasi ya, kita nih yang punya nih masalahnya, Oke. nikelnya gitu. Berarti ini terkait tata kelola ya. Jadi kira gimana sih solusi yang tepat gitu misalnya terkait melihat potensi-potensi yang baru, misalnya tadi kayak soal nikel dan semacamnya untuk kebutuhan dasar energi nasional kita itu. Nah, juga kita menghindar dari problem-problem seperti korupsi ini. Nah, kira-kira tata kelola yang tepat seperti apa yang harus dilakukan oleh Pertamina gitu? Iya, kalau apa namanya, yang pasti ya, kalau Pertamina ini mau bangkit lagi, itu tata kelola untuk blok-blok baru kayak Masela ini tolong diprioritaskan. Oke. Segala cara gimana. Kalau itu blok Masela yang tadi saya cerita itu terjadi pembangunannya, itu banyak sekali masalah-masalah terutama ekonomi dan sosial di bangsa ini bisa dibantu oleh Pertamina, gitu kan. Dan itu perlu investmentnya itu, bangun kilang, bangun pipa dari bawah Masela sampai ke darat, bangun kilangnya, bangun petrokimianya itu total $19 miliar atau 300 triliun nilainya, nilai Itu untuk dari laut ke darat. Untuk membangun pabrik yang di darat itu. Oke. Sekaligus bangun pipa yang panjang tadi itu. Itu membutuhkan 300. Bawa gas dari laut ke darat, ya kan? Ada fasilitas lagi namanya RSPO, bawa ke darat, bangun pabriknya, total itu proyeknya $19 miliar lah kira-kira. 300-an triliun. Nah, nilai ini kan tidak perlu semuanya kita keluarin karena ini Pertamina 35% dari total proyek, kan tadi sahamnya 35% kan. Jadi dia mungkin dia dan Petronas perlu menyiapkan 35% dari 300 T itu sekitar 90 T. Kira-kira segitu ya. 90 T. Nah, Danantara dia punya 300 T. Terus katanya akan ada 1000 T lagi dari dana kelolaan dari apa namanya? Equity-nya BUMN gitu. Jadi Danantara kalau bisa diyakinkan ini untuk menyelamatkan Pertamina, ya sekarang saatnya agar tata kelola migas kita menjadi bermanfaat buat perekonomian, bisa mengungkit perekonomian, bisa mewujudkan cita-citanya Pak Prabowo, ya kan? Dan antara yang buat kan Pak Prabowo tujuannya itu, bagaimana membangkitkan perekonomian. Dan catat ini dia ada di tujuan pendirian Danantara itu sektor yang menjadi prioritasnya itu kan ada hilirisasi. Hilirisasi ini namanya hilirisasi. Iya.
hilirisasi gas namanya, yang Masela ini namanya hilirisasi gas dan petrokimia, disebutkan tuh petrokimia. Coba lihat di rilisnya Danantara, ada tuh proyek yang akan dibangun petrokimia, ya sekalian aja arahkan ke sini gitu. Jadi Pertamina caranya untuk selamat ini, untuk memperbaiki tata kelola itu, dia harus memprioritaskan Blok Masela untuk segera jadi, petrokimianya, kilangnya di darat, itu masalah Pak Prabowo selesai, pertumbuhan ekonomi melonjak, masyarakat kerja semua, lapangan pekerjaan baru terbuka. kan sebagai perusahaan negara kan itu kan. Iya. Kita beda lah dengan perusahaan-perusahaan swasta yang lain kan, dia nggak punya tujuan itu, Iya. makanya dia ringan-ringan aja mau bersaing sama kita, sama Pertamina gitu kan. Pertamina juga punya fungsi itu loh, untuk pertumbuhan ekonomi bangsanya. Benar. Jadi itu, Bung, Blok Masela adalah kunci. Ini Blok Masela ini jadi mengingatkan pada pokok-pokok perjuangan kawan-kawan, misalnya sering bicara soal pasal 33 ayat 3 itu, di mana kemudian bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikelola oleh negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Blok Masela ini bisa menjadi salah satu contoh praktek bagaimana negara mengelola sumber daya alam yang kemudian bisa dibagikan dan dirasakan langsung untuk masyarakat banyak. Saya rasa ini adalah salah satu ide yang menarik yang kemudian bisa menjadi terobosan baru bagi Pertamina dan juga pemerintah, terkhusus badan usaha milik negara yang selama ini mengalami banyak persoalan, ya kan? Saya rasa ini menjadi salah satu catatan penting yang bisa menjadi, mudahan bisa didengar oleh pemerintah hari ini. Ya. Dan kalau kita lihat jumlahnya tadi, bahwa 35% hanya 90 triliun. Ternyata angka ini lebih kecil daripada jumlah korupsi di tahun 2023 itu yang mencapai 190-an lebih triliun. Padahal kalau kita tahu juga, ternyata kita baca dari Kejaksaan Agung itu, skandal ini dari 2018 sampai 2023. Dikali berapa tuh? Wah, itu bisa banyak banget itu. Cuma separuhnya di korupsi. Iya kan? Kalau 190-an triliun lebih. Separuhnya kan tadi itu nilai itu. Jadi kalau untuk dipakai untuk mensukseskan Blok Masela tadi, itu saya rasa Pertamina juga mampu. Jadi untuk mengatasi ketergantungan impor tadi yang akhirnya mengakibatkan pada celah-celah korupsi. Nah, ini mesti tata kelolanya diperbaiki. Rencana panjangnya juga mesti dibangun, rencana jangka pendeknya, jangka panjangnya harus mulai dipikirkan. Saya rasa sudah cukup banyak kita berbincang terkait dengan isu yang masih hangat. Terima kasih kepada Bung Gede Sandra karena terima kasih sama-sama, Bu. Datang meluangkan waktunya berbincang-bincang dengan kita. Kita terima kasih banyak. Semoga ya informasi ini juga berguna bagi masyarakat. Amin. Masyarakat lebih objektif lagi melihat situasi hari ini, karena gonjang-ganjing di bawah bahwa kita pindah aja deh, nggak usah lagi konsumsi di Pertamina. Jadi jangan. Ya tetap harus mendukung Pertamina agar kemudian Pertamina ini semakin maju, semakin memperbaiki dirinya sehingga apa yang kita harapkan itu bisa tercapai. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak Bung Sandra. Terima kasih juga untuk teman-teman semua. Selamat siang.